Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawana dari kelas 4B Regulai Pagi Banjarbaru dengan NPM 20100100702. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi terdistribusi. Dosen pengampu Bapak Heri Adi Chandra. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini dibuat perkembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. How Google Search Engine work? Bagaimana cara pencarian Google? Cara kerja pencarian Google. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap-tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap PC memiliki sistem file sendiri, di mana data disimpan. SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur Distributed US. Ini adalah gambarannya. SO adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya hardware komputer yang memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input atau output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di US atau diinterupsi oleh US tersebut. SO modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan
IBM Z _US. Semuanya kecuali Windows dan Z _US mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. Yang pertama ada real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya spesialisasikan pada algoritma scheduling, penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi dirancang berdasarkan event driving atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driving melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi yang kedua ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem operasi komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Multitasking atau single versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada suatu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preventive dan cooperative. Pada preventive multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga US. Cooperative multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Tipe sistem operasi yang keempat ada sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi distribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem distribusi. Tipe sistem operasi yang kelima ada sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti FDS, Personal Digital Assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem terdistribusi adalah
salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan proses yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utama adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, non-space, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource atau seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti Spirit Site Electronic Mail Message Windows. Manfaat terdistribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputasi pribadi, prosesor tersendiri, dan memungkinkan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi sistem berjalan dalam jaringan dan biasanya menjalankan koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk menggunakan network. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai sebuah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses. Biasanya menggunakan remote login atau altnet. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux Server. Ini adalah skema NUS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misal sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan file torrents. Pada sistem file torrents,
Klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh aplikasi SO terdistribusi. Amoeba. Virgin University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadi banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba is powerful microkernel basic system that not a collection of workstation or single board computer into transparent distributed system. It has been in use in academy, industry, and government for about 5 years. The run on the Spark, Sun 5C and Sun 5M. The 386 or 486 68,030 and Sun 3 or 50 and Sun 3 or 60. At the Virgin University, Amoeba run on collection of 80 single-board Spark computers connected by an Internet, forming a powerful processor. It is used for research in distributed and parallel operating system, runtime system, language, and application. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit memproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu. Apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada setiap router minimalnya adalah file server, 16 MB RAM, 300 MB HD Internet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse. Full processor 4 MB RAM 3,5 working drive. Komponen Amoeba, workstation atau komputer personal, mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifikasi. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input atau output yang khusus dari layanan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Setiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Setiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menggunakan proses yang lain. Selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi secara sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote producer yang memanggil dan mengirim request
ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Di tiap objek yang dibawa memiliki karakter yang disebut sebagai kapasitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan server yang mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Producer Call yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter atau tab sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapasitasnya. Dalam hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama path, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandingkan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandingnya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi, ketika user mengakses file berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke suatu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau standar stunted. Stunted terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam pada stunted. Kernel yang lain
tersebut berusaha berkomunikasi dengan operasi itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging atau migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Kelemahan SO terdistribusi. Perawatan tiap klaster yang sangat sulit, selain itu juga boros daya, karena harus menghidupkan banyak CPO, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google setiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu akan sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Itu tadi presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.